Ada nyanyi? Oke. Mana? Bagus. Selamat. Pecah telurnya, tidak pernah Ramadan kan? Sekarang jadi berani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kembali saya akan membahas tentang dunia hipnosis. Pada dasarnya, sikap dan perilaku manusia itu terbentuk dari masuknya informasi yang sama ke dalam otak secara berulang dan terus-menerus. Karena itu berulang dan terus-menerus, maka informasi tadi tersimpan di sebuah memori otak yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar tadi itu sifatnya permanen dan dia bisa muncul secara otomatis. Nah, berbahayanya ketika informasi yang tersimpan permanen di pikiran bawah sadar itu adalah informasi yang negatif, maka itu yang akan muncul juga nanti hal-hal yang negatif. Karena informasi yang sudah masuk secara permanen tadi ke dalam pikiran bawah sadar itu sudah menjadi bagian dari dirinya, sudah menjadi nilai-nilai diri. Video kita kali ini saya akan melakukan terapi sederhana terhadap anak-anak yang memiliki hambatan mental, yaitu masalah kepercayaan diri. Dalam hal ini, anak-anak ini mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan azan. Yang sebetulnya adzan itu mereka bisa melakukannya. Sangat mungkin anak-anak tadi dalam kesehariannya itu biasa-biasa saja, tidak terlihat ada satu masalah. Namun ketika dibawa ke dalam hal yang lebih spesifik, contohnya tadi melakukan azan, mereka tidak ada keberanian untuk tampil. Nah, inilah yang disebut dengan mental block. Contoh lain tentang mental block adalah begini, kita sering melihat ketika seseorang mau tampil di depan panggung misalnya, dia mau berpidato atau memberikan sambutan, tiba-tiba dia grogi, kemudian dia blank. Nah, itu yang disebut dengan mental block. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini ada beberapa faktor. Faktor penyebabnya itu setidaknya ada dua hal, yaitu pengalaman di masa lalunya. Bisa jadi misalkan ketika di sekolah dia pernah tampil di depan kelas, kemudian dia diejek, dibully oleh teman-temannya. Atau misalkan dia ketika bermain menampilkan suatu kemampuannya yang dia banggakan, kemudian sama teman-temannya itu dibully, diejek, atau dilecehkan. Nah, informasi yang tadi, bulian, ejekan, lecehan, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia. Sehingga ketika suatu hari ada lagi momen dia untuk tampil, nah si pikiran bawah sadar yang merekam hal-hal negatif tadi itu otomatis muncul. Otomatis sistem pertahanan dirinya itu bekerja bahwa ini adalah suatu ancaman, maka jangan dilakukan. Nah, itu akan seperti itu. Pikiran bawah sadar akan mengatakan jangan dilakukan, jangan dilakukan. Karena ketika itu dilakukan, kamu akan terancam, kamu akan mendapat ejekan, kamu akan mendapat bulian. Faktor kedua itu bisa jadi dari figur otoritas. Itu bisa dari orang tua, atau bisa dari guru, atau dari siapa saja. Orang yang menurut dia segani, dia anggap omongannya itu bisa didengar. Misalkan ketika anak sedang bermain, bernyanyi misalkan, seorang tua padahal itu adalah suatu guyonan, dia bilang gini, udah suara kamu jelek, kamu nggak ada bakat dalam bernyanyi. Nah, ini bisa jadi oleh pikiran bawah sadar si anak itu dianggap serius. Dan bila itu dilakukan berulang-ulang oleh orang tua, maka dia tadi informasinya akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Oke, sebelum melakukan terapi saya akan mengajak Anda melihat dulu bagaimana seorang anak ketika saya
todong, saya secara dadakan saya suruh dia untuk melakukan azan. Kita lihat gestur, sikap, dan perilakunya seperti apa. Dan nyanyi. Oke. Ahnya. Wah. Banyak. Oke, bisa kita lihat ya tadi gestur dan sikapnya itu seperti apa. Dan sekarang saya akan melakukan terapi. Oke, belum pernah adan? Belum pernah adan. Ini sering adan, gitu. Dan jadi belum pernah adan karena kalau adan yang dirasakan apa? Terutama sama Adit, yang dirasakan ketika disuruh adan apa? Malu. Selain malu ada grogi. Terus apa lagi? Takut salah. Merasa orang memperhatikan. Oke. Sekarang kita coba untuk di terapi. Oke. Sekarang semuanya merem matanya. Yang sudah terbiasa adan berarti sekarang ditambah supaya percaya dirinya itu lebih bangkit lagi. Oke, sekarang posisikan relax, bantu relax mungkin. Pejamkan matanya, jangan pikirkan teman-teman di sampingnya, fokus pada diri sendiri. Oke, sekarang tarik nafas di hidung, perlahan buang di mulut. Bagus sekali, lakukan lagi sampai 3 kali. Oke, sekali lagi. Bagus. Sekarang relax, lepaskan semua pikiran-pikiran yang ada di benaknya itu, pikiran-pikiran segala macamnya dilepaskan. Fokus pada diri sendiri, fokus pada ketenangan jiwanya. Oke, sudah merasa tenang. Sekarang bayangkan kalian sedang berada di suatu tempat, itu bisa di sawah, bisa di gunung, atau bisa di sebuah tempat ibadah, di tempat manapun yang menurut kalian tempat itu merasa bikin kalian menjadi nyaman, menjadi hatinya lebih rileks, lebih nyaman. Oke ya, bagus. Munculkan pikiran itu seolah-olah kalian ada di tempat tersebut. Rasakan kalau itu misalkan di sawah atau di tempat terbuka, rasakan seolah-olah ada hembusan angin yang sejuk ke wajah kalian. Bagus sekali. Kalau itu di sebuah ruangan, bayangkan bahwa tempat itu bikin kalian merasa nyaman sekali. Oke, bagus sekali. Rasakan terus. Oke, sekarang bayangkan di tempat itu kalian melakukan hal-hal yang menurut kalian itu menyenangkan. Kalian bebas melakukan apa saja. Munculkan di pikirannya seolah-olah kalian sedang melakukan hal yang menyenangkan di sana. Bisa sedang bermain, bisa sedang belajar, apapun yang menurut kalian itu menyenangkan. Kalian bebas mengekspresikan di dalam pikiran itu seolah-olah nyata. Bagus, munculkan dan lakukan yang menurut kalian itu menyenangkan di tempat tersebut. Bagus sekali. Oke, rasakan terus, rasakan bahwa kalian sedang melakukan hal yang menyenangkan. Bagus sekali. Kalau itu kalian sudah merasakan, sekarang coba perhatikan suara saya. Sekarang bayangkan kalian sedang berada di sebuah masjid. Oke, masjid itu menurut kalian sangat nyaman sekali, sangat adem, membuat kalian bahagia dan nyaman. Oke, di masjid itu kalian mempunyai kesempatan untuk melakukan azan. Nah, sekarang sudah waktunya sholat dan belum ada yang azan. Kalian sekarang mempunyai kesempatan untuk melakukan azan, dan kalian itu disuruh azan oleh orang-orang di sekitar masjid karena
kalian yang dianggap mampu untuk melakukan azan. Rasakan di situ muncul rasa percaya diri pada diri kalian, rasa senang, munculkan rasa senang itu bagus sekali. Bayangkan perasaan-perasaan senang ketika kalian tadi membayangkan kalian main, sekarang diterapkan seolah-olah ketika kalian mau azan, kalian merasa senang seperti tadi, seperti ketika kalian sedang membayangkan bermain, dan itu membuat kalian senang, nyaman, dan bahagia. Kalian akan percaya diri untuk melakukan azan. Bagus sekali, rasakan sekarang. Bayangkan perlahan-lahan kalian berdiri mendekati sebuah mik di depan mimbar sebuah masjid, dan kalian di situ sangat percaya diri, sangat yakin dengan diri bahwa diri kalian mampu melakukan azan. Oke, perlahan kalian mengambil mik itu, menyalakan, dan sekarang bayangkan kalian sedang melakukan azan. Ya, begitu, bagus. Lakukan azan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa senang, dengan penuh rasa bangga. Bayangkan seperti itu, dan seolah-olah orang-orang yang ada di sekitar masjid itu memang tidak memperhatikan kalian, karena azan itu memang sesuatu hal yang sudah biasa di saat waktunya akan sholat. Jadi kalian merasa tidak diperhatikan oleh orang lain. Kalian hanya merasakan percaya diri, bahagia, merasa memang dibutuhkan untuk azan, dan kalian sedang melakukannya luar biasa. Bagus sekali, rasakan terus, rasakan. Bagus sekali, kalian menjadi pribadi yang luar biasa saat melakukan azan, penuh percaya diri. Oke, sekarang saya akan bertanya. Silahkan angkat kepala. Oh, sudah selesai adanya? Bagus sekali. Oke, kalau sudah selesai, sekarang ikuti apa yang saya katakan. Sekarang letakkan tangan kanannya di dada kalian. Ya, bagus, seperti itu. Sekarang ikhlaskan diri kalian, kosongkan pikirannya, ikhlaskan, dan ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini, ayo ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini, saya ikhlas atas diri saya, bahwa mulai saat ini sampai ke depannya, saya akan berani untuk tampil di depan untuk melakukan azan, dan saya akan merasa bahagia dan penuh percaya diri, dan itu membuat saya menjadi bangga. Oke, ulangi sekali lagi ya. Saya ikhlas mulai hari ini dan kedepannya, saya akan penuh percaya diri dan penuh kebahagiaan, dan saya mampu untuk melakukan azan di tempat manapun, di tempat yang banyak orang pun, dan itu membuat saya semakin bahagia dan merasa semakin berarti. Bagus. Rasakan sekarang, tarik nafas di hidung, buang di mulut. Tarik nafas di hidung lagi, buang di mulut. Tarik nafas di hidung, buang lagi di mulut. Dan sekarang buka matanya. Oke. Ya, buka matanya. Sudah. Oke. Yang dirasakan apa?
setelah dilakukan barisan? Apakah ada ketenangan, apa ada kebahagiaan, apa yang dirasakan apa? Bahagia. Adit, yang dirasakan apa? Bahagia. Ah, lebih tenang nggak? Sama. Sehingga timbul rasa tenang, adem, bahagia, gitu kan? Biasanya lebih plong. Ada perasaan lebih plong apa enggak? Ada. Oke, artinya mulai sekarang yang belum pernah azan akan dicoba azan ya. Karena tadi akan sudah merasa yakin ya. Tadi sudah dikasih sugesti bahwa kalian itu mampu melawan perasaan-perasaan yang negatif. Kalian tadi sudah merasa percaya diri untuk tampil di depan umum meskipun itu banyak orang ya. Nanti yang sudah terbiasa azan seperti Faiz dan Jack yang pernah melakukan azan, nanti akan muncul lagi rasa percaya diri yang lebih. Sedangkan yang belum sama sekali nanti akan timbul keberanian. Siap untuk dicoba? Siap? Oke, makin keras, siap? Siap. Siap, bagus. Kita akan mencoba untuk azan. Sekarang lakukan azan. Ketika ada perasaan-perasaan mengganggu, munculkan perasaan-perasaan senang seperti saat tadi ketika terapi. Oke, ini azan yang pertama kali ya. Oke, bagus. Siap, dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, bagus. Selamat. Pecah telurnya. Jadi selama ini AA tidak pernah percaya diri ketika melakukan azan, dan sekarang telurnya pecah ya, sudah bisa melakukan azan. Jadi insya Allah ketika ini sudah dimulai pertama kali bisa, kedepannya akan semakin berani, dan azannya memang sudah bagus, ternyata sudah bagus azannya. Nah ini sebagai awal yang bagus buat AA, nanti akan muncul lagi keberanian yang lebih gitu. Insya Allah akan bisa. Ini pecah telur pertama ya, bagus. Oke, sekarang kita lihat perbandingan dengan seorang anak yang sudah terbiasa adzan. Kita lihat gestur dan ketenangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mobil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, bisa dilihat ya, sangat jelas perbedaannya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat lagi satu anak yang sama seperti anak yang pertama, belum pernah melakukan azan sama sekali. Oke, tadi sudah dilakukan terapi dan sudah mempraktekkan azan. Jadi selamat buat kalian yang baru pertama kali melakukan azan, sudah bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang ada pada dirinya. Oke, siap. Sekarang saya mau tanya dulu ke Pak Is. Ini Pak Is sudah terbiasa azan ya. Pak Is itu sudah jam terbangnya tinggi, jadi Pak Is dulu ketika pertama kali azan apa yang dirasakan? Takut salah, grogi, pemalu. Itu bisa apa istilahnya dilawan ketika itu, sehingga memberanikan diri. Oke, setelah itu setelah sekali dua kali apa yang dirasakan? bahagia. Oke. Malah semakin pengen gitu ya azan gitu ya, merasa percaya diri. Oke, itu Pak Is yang sudah terbiasa. Nah ini sekarang Jaki, gimana Jack perasaannya? Dulu kan Jaki itu baru sekitar 4-5 kali azan ya. Awalnya juga Jaki sama tidak keberaniannya kurang, tidak percaya diri. Saat itu apa yang dirasakan? Malu, Takut salah. Perasaan grogi nggak ada? Nggak ada. Tapi setelah diterapi ada keberanian ya. Oke, dan sekarang udah 4 kali 5 kali melakukan azan. Ada sekitar situ ya. Nah, yang dirasakan apa dari tahapan pertama sekali, 2 kali, 3 kali yang dirasakan? Senang. Semakin percaya diri ya. Mulai semakin sering semakin percaya diri. Betul. Oke. Nah, sekarang Adit dan Revan ya yang baru pecah telur nih. Dit, yang dirasakan sebelum diterapi ketika disuruh azan apa yang dirasakan? Grogi, malu, takut salah. Itu, grogi, malu, takut salah, takut diperhatikan orang nggak? Oke. Kemudian setelah diterapi muncul ketenangan ada. Dan tadi dicoba dipaksakan untuk azan ya. Nah itu ketika dicoba untuk azan masih ada perasaan-perasaan seperti itu, masih ada nggak? Ragu-ragu gitu? Masih ada ragu-ragu, cuman sudah bisa dikendalikan ya. Jadi lebih hal-hal positifnya lebih ke depan ya, lebih muncul sehingga muncul keberanian. Oke, begitu nggak? Oke. Dan tadi setelah adanya selesai yang dirasakan apa? Bangga. Bahagia ya, bahwa itu memang bisa dilakukan ya. Oke, bagus. Sekarang Revan. Nah ini Revan ini memang kalau dilihat kan paling grogian ya. Jadi kadang-kadang keringetan gitu kan kalau disuruh itu ada seperti ada namanya itu mental block ya. Perasaan-perasaan yang bergejolak di dalam diri Revan ini. Di antara ini kan Revan itu paling seperti itu. Dan ketika tadi mampu melakukan azan itu suatu hal yang luar biasa. Sebelum dilakukan terapi itu kan Revan suka ada keringetan. Ketika ada disuruh itu kan semakin merasa kelihatan tertekan. Padahal tidak ada penekanan. Nah itu yang dirasakan apa itu yang dirasakan?
takut atau apa gitu? Takut, Terus malu, takut salah. takut salah, sama ya rata-rata, malu, takut salah. Terus kemudian setelah diterapi apa yang dirasakan tadi? Perasaan-perasaan setelah diterapi, setelah suruh membayangkan di tempat yang indah, nah itu yang dirasakan nyaman, itu muncul nggak ketika saat diterapi? Muncul. Oke. Dan ketika tadi disuruh adan, yang dirasakan apa? Masih ada nggak gejolak-gejolak dalam diri gitu? Rasa malu, takut, nggak ada, malah jadi berani gitu. Bagus sekali ya. Nah, tadi Revan sudah melewati adan ya sampai ke tamat gitu. Nah itu setelah beres adan yang dirasakan apa? Bangga ya bahwa Revan mampu melewati itu dan bisa ya. Nah ini sebagai bukti bahwa dalam segala hal itu harus berani mencoba, harus berani mengalahkan perasaan-perasaan yang merugikan diri kita. Ketika sesuatu dicoba dan itu berhasil, maka nanti kedua kalinya akan semakin berani, ketiga kalinya akan semakin percaya diri, dan seterusnya akan merasa bangga bahwa saya mampu melakukan ini. Dan itu merupakan bukan satu hal yang sulit untuk dilakukan ketika kita mencoba. Oke? Baik, terima kasih kalian sudah melewati masa-masa sulit, tidak mampu azan, tidak berani, dan sekarang sudah bisa melakukannya. Besok-besok harus siap untuk melakukan azan ya. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman, kita bisa lihat tadi ya perbandingan antara anak yang pertama dan ketiga dengan anak yang kedua. Itu terlihat perbedaan yang sangat kentara, dari ketenangan, dari keluasan. Tapi itu tidak mengapa, hanya jam terbang saja. Nanti anak yang pertama dan ketiga, kalau sudah terbiasa dan sering melakukan azan, mereka pun akan menjadi luwes dan tenang. Itu hanya soal waktu saja. Yang penting mereka sudah ada keberanian untuk melakukan, tampil di depan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.